Halo, bertemu lagi dengan saya Andi Wahyudi dari Motor1.com Indonesia. Tahun 1998, Porsche mengeluarkan sebuah pengumuman yang cukup menghebohkan di jagat otomotif dunia. Pada saat itu, pabrikan Jerman itu menyampaikan bahwa mereka akan membangun sebuah SUV. Bayangkan, Porsche yang dikenal sebagai produsen mobil sport, tiba-tiba ingin membuat mobil SUV. Kira-kira seperti apa ya? Saya termasuk orang yang agak skeptis dengan pandangan itu. Tapi ternyata Porsche membuktikannya. Tahun 2002, Porsche memperkenalkan Porsche Cayenne di Paris Motor Show dan mendapatkan sambutan yang cukup luar biasa. Pada tahun 2017, Porsche membuat kejutan lagi. Kali ini, Porsche Cayenne Diesel menarik sebuah pesawat Airbus A380 sejauh 42 meter. Kebayangkan Airbus beratnya itu seperti apa? Bisa ditarik oleh Porsche Cayenne yang beratnya sekitar kurang lebih 2,5 ton. Nah, pada video kali ini kita akan membahas 10 hal yang menarik dari Porsche Cayenne generasi terbaru. Simak terus videonya. Oh, satu lagi. Saat ini kita berada di Senayan Park, sebuah tempat yang luar biasa. Ini adalah generasi ketiga atau generasi terbaru dari Porsche Cayenne. Secara tampilan eksterior depannya, dia telah memiliki banyak perubahan, terutama di bagian grill yang tampil lebih agresif, lebih ramping, dan dilengkapi dengan kamera di depannya. Selanjutnya juga di bagian sini, bagian lampu spionnya menyatu, seolah-olah menyatu dengan bilah grill yang ada di bagian depan. Nah, untuk lampunya, Porsche ini sudah menggunakan full LED dengan teknologi baru sehingga mempunyai daya pancar yang lebih lebar dan tidak terlalu menyilaukan yang di depannya. Untuk bagian ban, Porsche Cayenne ini menggunakan ban berdiameter 20 inci. Sebenarnya Porsche menyediakan personalisasi untuk pemilihan ban dan interior di dalamnya, yaitu dengan ukuran ban yang bisa disesuaikan dan sesuai dengan pabrikan. Ban ini dilengkapi dengan rem cakram berukuran 350 mm untuk bagian depan dan bagian belakang menggunakan rem cakram berukuran 330 mm. Satu hal lagi yang menarik dari Porsche Cayenne kali ini adalah bagian eksteriornya, terutama bagian belakang. Secara jelas ada banyak perubahan secara tampilan, di mana headlamp Porsche Cayenne kali ini lebih terlihat tipis tapi rapi dan memiliki semacam kayak penghubung dengan stop lamp di sebelah kiri. Jadi kalau misalnya malam itu bagus sekali, terlihat jelas lampu Porsche Cayenne ini. Dan ini adalah model terbaru yang menjadi ciri khas Porsche Cayenne dan digunakan oleh mobil-mobil Porsche lainnya. Satu lagi, di sini ada rear camera yang memberikan visual pandangan ke belakang lebih bagus daripada sebelumnya. Dan satu lagi yang menarik adalah digunakannya double muffler di bagian belakang Porsche Cayenne ini, sehingga terlihat lebih keren dan kesannya seperti kendaraan sport yang oke. Demikian tadi tampilan eksterior dari Porsche Cayenne generasi terbaru. Tapi tidak hanya itu saja, masih banyak hal-hal menarik yang bisa kita kupas dari Porsche Cayenne kali ini. Porsche Cayenne hadir dengan 12 pilihan model yang didasarkan pada karakteristik mesin dan fungsinya, meliputi Porsche Cayenne, Cayenne S, Cayenne GTS, Cayenne Turbo, Cayenne e-Hybrid, dan Cayenne Turbo SE Hybrid.
Yang kami kendarai dalam video ini merupakan tipe Cayenne bermesin V6 dengan kapasitas 3000 cc, berpenggerak semua roda alias all-wheel drive. Cayenne memiliki kekuatan 340 horsepower dan torsi 450 Nm dengan transmisi 8 kecepatan Tiptronic S dan memiliki akselerasi 0 hingga 100 km per jam dalam 6,2 detik, serta kecepatan maksimal 245 km per jam. Porsche Active Suspension Management memungkinkan mobil ini untuk mengatur sistem suspensinya sesuai dengan medan jalan yang dilaluinya. Dengan Active Suspension Management ini, pengendalian mobil dan kenyamanan berkendara tetap terjaga dengan baik. Terdapat 3 mode pengaturan suspensi, yaitu Comfort, Sport, dan Sport Plus. SUV andalan Porsche ini memiliki kapasitas bagasi sebesar 656 liter. Kapasitas tersebut bisa diperluas dengan melipat bangku tengah dalam konfigurasi yang ideal, sehingga bagasi bisa memiliki luas tambahan total sebesar 1708 liter. Cukup untuk menampung beberapa tas besar dan barang bawaan lainnya. Tampilan infotainment ini hadir dengan tombol touchscreen, jadi kita dengan mudah bisa menekan atau memilih menu yang sesuai dengan keinginan kita. Pada bagian ini terdapat pilihan drive. Nah, di sini kita bisa memilih drive mode yang kita inginkan, normal, sport, sport plus, dan individual. Selanjutnya juga ada settingan untuk off-road. Off-road ini kita bisa lihat pilihannya ada terrain, high, medium, low, di mana kita bisa memilih model on-road, gravel, mud, sand, atau rocks. Jadi ini SUV yang benar-benar sebenarnya bisa untuk on-road dan off-road, walaupun mungkin tidak off-road yang benar-benar on-road, off-road yang yang kasar gitu kan. Jadi dia tetap masih bisa lah untuk diajak off-road ringan. Selain itu ada mode control. Kontrol ini kita bisa memilih ambience lampu, suasana lampu, ambience lighting yang ada di dalam kabin ini. Juga ada tombol menu drive. Kita bisa melihat rekam jejak perjalanan dari mulai ngisi bensin, lamanya kita berjalan, kemudian juga jarak yang sudah kita tempuh, serta rata-rata konsumsi bahan bakarnya, termasuk juga kecepatan rata-rata, semua tercatat di layar ini. Setelah itu ada juga menu chrono, ya. Ini untuk kita bisa semacam kayak reference lab gitulah untuk merekam perjalanan. Selanjutnya, yang menarik juga adalah Porsche di layar infotainment ini Porsche menyiapkan navigasi. Navigasi ini jelas banget ya dengan layar berukuran 12,3 inci, kita bisa dengan jelas melihat map tujuan kita mau kemana. Jadi kita tinggal bisa input data yang ingin kita tuju daerahnya mana, dan sangat mudah sekali penggunaannya. Selain itu juga ada media, ya jelas ini untuk infotainment, ada radio, kita juga bisa pakai menggunakan Bluetooth, koneksi Bluetooth, dan telepon. Dan ini juga ada pengaturan air distribution yang bisa hanya di bagian depan atau mau di bagian belakang, kita bisa atur sedemikian rupa. Termasuk juga dengan Active Save, Sound, dan banyak lagi kelengkapan yang sebenarnya bisa kita, menurut saya ini memang sesuai dengan karakter premium yang ditawarkan oleh Porsche Cayenne ini. Center console atau konsol tengah dirancang dengan rapi dan presisi. Pada bagian ini terdapat tombol untuk pengaturan infotainment, penyejuk udara, dan audio. Fungsi lain yang ada di konsol tengah dioperasikan dengan model sentuh atau touchscreen. Pada konsol tengah juga terdapat tuas transmisi yang mudah digunakan.
Cluster Meter Cayenne dirancang dengan 2 high resolution display yang terbagi dalam 5 bagian, yaitu display kondisi temperatur mesin, speedometer dan odometer, indikator RPM, multi-display information, dan penunjuk waktu. Menariknya, saat tombol navigasi diaktifkan akan terlihat display navigasi pada cluster meter yang memberikan kemudahan bagi pengemudi untuk mencapai tujuan. Kemudahan dihadirkan bagi pengemudi dan penumpang depan untuk bisa mengatur posisi duduk yang diinginkan. Pengaturan kursi depan dilakukan dengan otomatis melalui tombol yang ada di bagian samping. Sementara untuk pengaturan posisi tempat duduk baris kedua dilakukan secara manual dengan menarik tuas yang ada di bagian bawah kursi dan sisi atas kursi. Untuk kenyamanan berkendara, Porsche Cayenne juga dilengkapi Automatic Climate Control. Fitur ini memungkinkan bagi pengemudi dan penumpang depan mendapatkan udara sejuk yang bisa diatur. Demikian juga penumpang belakang yang bisa menyesuaikan penyejuk udara melalui tombol di bagian tengah. Untuk bagian tengah, udara sejuk juga dihembuskan melalui bilah AC yang ada di pilar tengah. Inilah salah satu fasilitas yang menjadi andalan Porsche Cayenne, yaitu Sport Response Button yang ada di kemudi. 100. Tombol ini berfungsi untuk memaksimalkan respon putaran mesin. Saat tombol ditekan, putaran mesin akan melonjak tinggi untuk menghasilkan akselerasi yang cepat. Mode ini sangat berguna saat pengemudi akan melakukan overtake atau ketika ingin memacu adrenalin. Demikian tadi 10 hal menarik yang ada Porsche Cayenne generasi terbaru. Jangan lupa ikuti terus video kami Motor1.com Indonesia, juga pantau terus berita-berita terbaru kami dan juga sosial media kami di Instagram, YouTube, Facebook, dan TikTok. Terima kasih kami ucapkan kepada Spark yang telah menyediakan tempat yang luar biasa ini. Sampai ketemu lagi dengan video-video kami berikutnya.